Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia, kelas 641 Departemen 7, Prodi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Rudi Duta Akbar selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Melalui video ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal esai mengenai otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin pinjaman. Yang pertama, apa itu definisi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari lembaga keuangan, baik bank dan non-bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan kewenangan dari Bank Indonesia atau BI. Adapun visi dan misi OJK. Visi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan kalau misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa. Yang kedua, mengatur keuangan secara teratur. Ketiga, adil, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang kelima, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, OJK sebagai lembaga pengawas dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Lembaga ini adalah semua lembaga atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan. Lembaga ini meliputi Bank Umum, Bank Syariah, BPR, dan Bank Syariah BPR. Yang kedua, lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, waliamanan, pemeringkat efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek. Yang ketiga, lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada aspek pengawasan OJK. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi A. Perizinan untuk mendirikan bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta mencabutan izin usaha bank. Yang B. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi A. Likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap pinjaman, dan pencadangan bank. B. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang C. Sistem informasi debitur. Yang D. Pengujian kredit atau kredit testing. Dan yang E. Standar akuntansi bank. Ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi A. Manajemen risiko, B. Tata kelola bank, C. Prinsip mengenai nasabah dan dari pencucian uang, D. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Adapun kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK meliputi yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang ketiga, menetapkan peraturan mengenai pengawasan sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan status pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan mentata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang kedelapan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Yang terakhir tentang OJK, ada pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Hal ini berarti bahwa Dewan Komisioner merupakan suatu kumpulan sumber daya manusia profesional yang mempunyai tingkat jabatan sejajar atau sejawat. Tidak ada satu anggota Dewan Komisioner yang menjadi atasan dan mempunyai hak untuk memerintah anggota Dewan Komisioner yang lain. Anggota Dewan Komisioner dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh Presiden, namun pengangkatannya dilakukan melalui keputusan Presiden. Lembaga penjamin simpanan LPS berdiri dengan latar belakang krisis moneter tahun 1998. Indonesia mengalami krisis moneter akibat dari krisis politik yang tidak terkontrol. Untuk mencegah penarikan dana yang terus-menerus, pemerintah Indonesia segera mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk kewajiban untuk mengembalikan uang nasabah yang disimpan di bank atau blanket guarantee. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. LPS bersifat independen, transparan, dan akuntabel. Adapun struktur LPS, struktur organisasi LPS terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif ditetapkan oleh Presiden. Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS. Dewan ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 orang. Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya diangkat kembali 1 kali untuk masa jabatan berikut. Sekian penjelasan dari saya mengenai otoritas jasa keuangan dan lembaga pinjaman. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.